Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai agama-agama minor. Mari simak penjelasannya. Baik, langsung saja. Yang materi pertama adalah agama Shinto. Shinto berasal dari dua kata dari bahasa Jepang yang berarti Shin dewa dan To jalan, yang secara harfiah berarti jalan dewa. Agama ini adalah kepercayaan tradisional Jepang yang menempatkan kami itu dimaksud di sini adalah dewa, roh atau kehadiran spiritual lainnya. Nah, itu disebut kami di agama Shinto sebagai pusat penyembahan. Shinto berkembang dari kehidupan agraris masyarakat Jepang kuno yang bergantung pada pertanian beras. Oleh karena itu, dewa padi menjadi salah satu entitas yang dihormati. Selain itu, leluhur juga dianggap sebagai kami yang memiliki kekuatan melindungi keturunan. Baik, selanjutnya kami dianggap sebagai entitas yang hidup di alam, mencerminkan keadilan dan kemurnian dengan jumlah yang tak terhingga. Dalam ajaran Shinto, hubungan manusia dengan kami bersifat horizontal seperti hubungan keluarga. Tidak ada konsep dosa, tetapi ritual pemurnian sangat penting untuk menjaga kesucian. Ritual utama mencakup pembersihan diri dan upacara penghormatan kami. Meskipun sederhana, Shinto tetap menjadi bagian integral dari budaya Jepang. Baik, agama selanjutnya yaitu agama Jainisme. Jainisme berasal dari India kuno dan dikenal karena ajarannya yang menekankan non-kekerasan, ahimsa, kejujuran, satya, dan ketidakterikatan, berarti aparigra. Filosofi ini bertujuan mencapai pembebasan spiritual melalui disiplin diri dan meditasi. Jainisme tidak mengakui Tuhan sebagai pencipta, tetapi percaya pada siklus karma dan reinkarnasi. Alam semesta dianggap abadi, diatur oleh hukum alam. Ajaran Jainisme disampaikan oleh 24 Tirthankara dengan Mahavira sebagai Tirthankara terakhir. Jainisme berkembang pesat pada abad ke-6 hingga abad ke-3 Masehi, didukung penguasa seperti Raja Bimbasara. Perpecahan muncul pada abad ke-3 Masehi menjadi dua sekte. Svetambara berpakaian putih dan Digambara tanpa pakaian. Periode ke-6 Jainisme ditandai dengan pembangunan kuil megah dan kontribusi dalam filsafat. Meskipun menghadapi tantangan selama invasi Islam, tetapi Jainisme bertahan dengan adaptasi. Kini Jainisme memiliki pengaruh global, terutama melalui prinsip non-kekerasannya. Lalu agama selanjutnya yaitu Zoroastrianisme. Zoroastrianisme didirikan oleh Zoroaster sekitar 15.000 sampai 10.000 sampai Masehi, adalah salah satu agama tertua di dunia. Inti ajarannya adalah pertempuran antara Ahura Mazda, Tuhan bijaksana, dan Angara Manyu atau roh jahat. Umat Zoroastrianisme diajarkan untuk memilih kebaikan melalui pikiran, kata, dan perbuatan baik. Konsep kehidupan setelah mati juga penting, dengan jiwa dihakimi di jembatan Chinvat berdasarkan perbuatannya. Agama ini memengaruhi tradisi besar lain seperti Yudaisme, Kristen, dan Islam. Saat ini penganut Zoroastrisme terutama berada di India, komunitas Parsi, dan Iran. Meskipun merupakan agama resmi minoritas di Iran, penganutnya sering menghadapi diskriminasi. Perayaan utama Zoroastrisme meliputi Nowruz, Tahun Baru Persia, yang merayakan kebangkitan musim semi, serta ritual api yang melambangkan kehadiran Tuhan. Baik, selanjutnya yaitu agama Bahai. Bahai adalah agama monoteistik yang didirikan pada abad ke-19 oleh Baha'u'llah di Persia, Iran modern. Agama ini lahir dari gerakan Babisme yang dipelopori oleh seorang tokoh bernama Bab yang mengklaim dirinya sebagai Mahdi yang dijanjikan. Setelah Bab dieksekusi oleh otoritas Iran, Baha'u'llah muncul sebagai penerus dan membawa ajaran yang lebih universal. Ia menekankan persatuan umat manusia, keadilan sosial, dan pentingnya harmoni antara agama dan ilmu pengetahuan.
Bahai percaya bahwa semua agama besar memiliki asal yang sama, yaitu manifestasi Tuhan di berbagai zaman untuk membimbing umat manusia. Agama ini juga menekankan kesetaraan gender, penghapusan prasangka rasial, dan penciptaan masyarakat yang damai. Dalam praktiknya, pengikut Bahai menjalankan kehidupan spiritual yang melibatkan doa, meditasi, dan pelayanan kepada komunitas. Meski menyebar lebih dari 200 negara dengan sekitar 5 juta pengikut, Bahai menghadapi banyak tantangan, terutama di Iran. Pengikutnya sering mengalami diskriminasi dan penindasan karena ajaran mereka dianggap sesat oleh pemerintah setempat. Perayaan utama Bahai meliputi Ridvan, peringatan pengakuan Baha'u'llah sebagai utusan Tuhan, Nauruz, tahun baru, dan puasa tahunan. Baik, lalu selanjutnya yaitu agama Tenrikyo. Pendiri dari kepercayaan utama didirikan oleh Nakayama Miki disebut sebagai atau dikenal sebagai Oyasama. Konsep Tuhan mencakup beberapa nama seperti Tsukihi, Tenri Onomikoto, dan Oyagami-sama. Tuhan digambarkan sebagai Tuhan orang tua yang membimbing manusia menuju kehidupan gembira. Kitab sucinya yaitu Ofudesaki, kumpulan puisi ajaran Nakayama mulai dari 1711 puisi dalam 17 jilid. Mikagura Uta, teks untuk ritual keagamaan. Osazihu, wahyu lisan yang ditulis oleh Izo Iburi. Sejarah dari agama Tenrikyo didirikan pada tahun 1838 saat Nakayama dianggap sebagai kuil Tuhan. Berpisah dari Shinto dan Buddhisme meskipun tetap mempertahankan beberapa tradisi Jepang. Lalu selanjutnya mengenai agama Tenrikyo yaitu layanan keagamaan menggunakan alat musik tradisional Jepang dalam ritual harian yang disebut Otsutome. Tujuan utama ritual adalah membersihkan debu mental atau sifat buruk. Nah, konsep penyembuhan mereka itu disebut sebagai Sasuke. Doa untuk kesembuhan yang membutuhkan ketulusan dari pengelola dan penerima. Nah, doa mereka itu disebut Sasuke. Nah, ada beberapa pengikut yang terkenal dari agama Tenryuki. Beberapa tokoh seperti Ayaka Hirahara, penyanyi Jepang, dan Roni Negotsu Reisin Seldin, pemain shakuhachi Jepang. Baik, selanjutnya yaitu agama Chaodai. Pendiri dari agama Chaodai dan filosofinya yaitu didirikan oleh Ngo Van Che pada tahun 1926 di Vietnam Selatan. Filosofinya menggabungkan elemen dari berbagai agama, mulai dari Taoisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Buddha, dan Sikhisme. Kepercayaan utama dari agama Chaodai yaitu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa disebut Chaodai, menyimbolkan Tuhan sebagai mata dalam segitiga atau simbol kesucian, menekankan perdamaian, cinta, keadilan, dan harmoni. Ibadah dan ritual agama Chaodai dilakukan setiap 6 jam mulai pukul 6 pagi hingga tengah malam. Praktik sehari-hari melibatkan kebajikan Konfusianisme dan sila Buddha. Nah, agama Chaodai tidak memiliki satu kitab suci utama, melainkan beberapa panduan seperti Sutra Langit dan Bumi atau doa harian, transmisi dharma aktual, aturan pemilihan pejabat agama, hukum baru atau kodeka kanonik, jalan suci abadi atau panduan menuju kehidupan abadi. Nah, agama Chaodai memiliki struktur organisasi, mengadopsi struktur Katolik Roma dengan hierarki seperti paus, kardinal, dan uskup. Nah, kuil utama Takhta Suci Tainih yang merupakan perpaduan masjid dan kelenteng. Sejarah agama Chaodai mendapat tekanan politik terutama selama masa komunis di Vietnam setelah
1975. Komunitas pengungsi Caudai berkembang di luar negeri termaksud di Perancis dan Amerika Serikat. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai agama-agama minor. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.